Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini sudah masuk minggu ke-7. Temanya sudah ganti lagi. Tema minggu ini yaitu kendaraan udara. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan tambahkanlah kami pengertian. Amin. Minggu ini kita akan melafalkan hadis malu. Nanti anak-anak di rumah boleh melafalkan ya. Yuk kita lafalkan bersama. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nah, boleh diulang sekali lagi. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Anak-anak, setiap hari kita masuk rumah atau bertemu dengan siapapun teman kita, saudara kita, jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum. Senantiasa mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam. Mana ucap salam dulu ya bersama-sama. Assalamualaikum. Apa lebih panjang? Ada yang lebih panjang yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita akan membahas macam-macam kendaraan udara. Kita sebutkan yuk. Yang pertama ada pesawat terbang, helikopter. Terus ada balon udara, Ada pesawat jet. ada para layang, dan juga parasut. Namun kali ini kita hanya akan membahas 3 macam. Yang pertama kita akan membahas tentang Pesawat. helikopter dan balon udara. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang balon udara. Balon udara merupakan sejenis pesawat terbang. Nah, sebuah balon yang dipompa dengan udara. Ya, balon terbang dapat mengembang di udara karena apungnya. Awalnya, udara yang dipompakan itu adalah hidrogen. Karena resiko ledakan, maka sekarang menggunakan gas mulia. Helium digunakan sebagai media penggerak. Bagian-bagian balon udara. Balon udara bisa dipakai sebagai alat transportasi sebelum diciptakannya pesawat terbang. Selain itu, balon udara juga bisa dipakai untuk mengekspor tempat-tempat yang jauh. Secara garis besar, balon udara memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama adalah envelope. Envelope bentuknya berupa kantong, berupa balon tempat udara dipanaskan. Yang kedua adalah burner, merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara di dalam envelope. Ya. Yang ketiga adalah basket. Basket itu merupakan keranjang tempat penumpang. Jenis balon udara ada 2. Yang pertama adalah balon udara yang diisi dengan udara panas. Yang kedua balon udara yang diisi dengan gas. Nah, gas di sini namanya gas hidrogen. Kelemahannya kalau gas hidrogen mudah terbakar, maka sebagian besar sekarang balon udara menggunakan gas helium. Aman kalau memakai gas helium, tapi harganya lebih mahal. Manfaat daripada balon udara ini adalah sebagai keperluan militer, ya, zaman dulu pakai balon udara. Terus sebagai ilmu pengetahuan untuk memperoleh informasi tentang kelembapan, temperatur, arah angin, kecepatan angin, dan sebagainya. Yang ketiga sebagai keperluan wisata. Wisata, anak-anak di tempat wisata sering juga ada balon udara. Besok kalau anak-anak mau wisata boleh naik balon udara.
kalian. Selanjutnya adalah helikopter. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. Cara kerja helikopter adalah helikopter dapat terbang dikarenakan gaya angkat yang dihasilkan dari perputaran baling-baling pada rotornya atau mesin pemutar baling-baling yang terdapat di atasnya. Nah, baling-baling tersebut mengalirkan aliran udara dari atas ke bawah sehingga aliran udara tersebut sangat deras dan mampu mengangkat helikopter yang beratnya sangat berbobot. Sekarang kita beralih ke bagian-bagian helikopter. Yang pertama ada drive shaft atau baling-baling penggerak utama dan poros pengendali yang terletak di bagian atas. Yang kedua adalah cockpit, yaitu kabin awak atau pilot yang terletak di bagian paling depan di mana terdapat panel-panel atau instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengendalikan helikopter. Yang ketiga adalah landing skid, yaitu bagian bawah helikopter yang berfungsi untuk menyangga kedudukan helikopter ketika berada di landasan. Yang keempat adalah mesin, transmisi, dan bahan bakar. Nah, semuanya ini merupakan komponen utama yang berfungsi menggerakkan semua mekanik yang ada dan tentunya memerlukan bahan bakar yang disuplai dari tangki bahan bakar yang berada di bawah bagian belakang dari badan utama helikopter. Yang kelima adalah tail boom, merupakan tuas yang terletak di belakang badan utama helikopter yang berfungsi untuk menstabilkan gerak helikopter. Yang terakhir adalah tail rotor, yaitu terletak di bagian paling belakang. Rotor ini berputar secara vertikal dan berfungsi untuk membelokkan helikopter sesuai arah yang diinginkannya. Kalian juga harus tahu bahwa bahan bakar helikopter adalah aftur atau Jet A1. Guna helikopter antara lain pesawat udara yang membawa kita agar lebih cepat sampai ke tujuan, dan untuk membantu tim SAR dalam mencari lokasi kebakaran dan untuk memadamkan kebakaran hutan dari sudut pandang atas. Karena apa? Karena helikopter ini bisa turun di mana saja, tentunya di daratan. Jenis-jenis helikopter. Yang pertama ada light helikopter. Yang kedua ada mid-size helikopter. Yang ketiga ada light helikopter. Terus yang terakhir ada military helikopter. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat. Pesawat itu sendiri adalah jenis transportasi udara yang banyak digunakan masyarakat untuk bepergian jauh. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara dan bersayap tetap serta dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum, istilah pesawat terbang ini sering kita sebut dengan pesawat udara atau kapal terbang atau cukup dengan pesawat. Pesawat sendiri diterbangkan sudah sejak tahun 1903 dan pertama kali diterbangkan oleh Wright bersaudara. Pesawat ini dirancang oleh mereka sendiri. Dan seiring berkembangnya zaman, bentuk dan mesin pesawat terbang mulai disempurnakan. Dan terbuatlah pesawat komersial atau pesawat yang ukurannya lebih besar sehingga bisa menampung banyak orang atau banyak penumpang. Nah, sejak tahun 1949, jenis-jenis pesawat terbang. Yang pertama, ada pesawat eksperimental. Pesawat ini merupakan pesawat yang sedang mengalami proses pengujian. Pesawat jenis ini pada umumnya mempunyai bentuk sedikit lebih berbeda dan istimewa. Konsep dan desainnya baru. Selain itu, pesawat ini belum dipakai secara massal. Yang kedua, ada pesawat penumpang sipil. Pesawat jenis ini merupakan pesawat udara
yang berfungsi untuk mengangkut penumpang. Pesawat penumpang sipil ini mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada pesawat angkut. Pesawat ini berfungsi untuk mengangkut barang dan mengangkut berbagai jenis komoditas. Nah, atau yang keempat, itu ada pesawat militer. Pesawat militer ini merupakan pesawat yang berfungsi untuk berbagai keperluan militer. Jenisnya pun bermacam-macam. Jadi, ini bukan pesawat yang dinaiki secara umum. Selanjutnya, atau yang kelima, yaitu ada pesawat tempur. Pesawat ini didesain untuk melakukan penyerangan. Sasaran penyerangan biasanya adalah pesawat musuh. Karakter pesawat ini lincah dan juga cepat. Bahan bakar pesawat itu khusus, mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama ada avgas dan yang kedua aviation kerosene. Tempat untuk pemberhentian dan pemberangkatan pesawat terbang itu namanya bandara. Karena pesawat terbang sendiri harus mempunyai lintasan yang sangat luas. Nah, pengemudi pesawat terbang itu sendiri sering disebut sebagai pilot. Pilot boleh laki-laki dan boleh juga perempuan. Bagian-bagian pesawat. Ada kopilot di bagian depan, ada badan pesawat, sayap pesawat, roda pesawat, dan ekor pesawat. Untuk tugas hari Rabunya adalah anak-anak belajar melipat bentuk helikopter dengan kertas lipat. Dan hari Kamisnya adalah mencontoh huruf hijaiyah dengan rapi. Kalian menggunakan buku Al-Quran halaman 21. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran, kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu